Selamat hari Minggu dan selamat Advent. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 594 ayat 1 sampai ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu. Dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat. Agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 41 ayat 2. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari Mazmur 130 ayat 7, begini bunyinya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami.
dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 592 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8, kita baca secara bergantian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang dan ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 45 ayat 5 dan 6. Hosiana
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 39 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu ketiga Advent, diambil dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan Baru
bagi Sion. Demikian, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku, seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Itu artinya kita telah melewati 2 Minggu Advent dan sekarang kita memasuki Minggu yang ketiga Advent dalam rangka mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus melalui hari kelahirannya yang akan kita rayakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menanti hari kelahiran Tuhan Yesus, tentu kita tidak hanya sebatas menatap Yesus itu pernah lahir, tetapi yang paling utama bagi kita adalah bahwa Yesus itu telah menjadi penyelamat atas manusia yang sempat dikuasai oleh dosa, yang sempat dikuasai oleh iblis, yang sempat dikuasai oleh maut. Namun kelahiran Yesus justru membuat sukacita manusia yang ada di bumi, karena kelahiran Yesus yang akan kita rayakan adalah wujud nyata dari kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini, atas manusia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada harapan baru atau setidak-tidaknya muncul harapan yang indah bagi kita
saat kita akan memasuki pesta Natal nantinya, di mana kita mengingat keselamatan yang dilakukan Yesus. Itu tentu membuat kita semakin bersemangat menjalani hidup ini, walau ada banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, itulah yang dialami oleh Nabi Mika dalam nats kita tadi. Dia mengalami banyak pergumulan. Orang Israel yang hidup pada zaman Nabi Mika tidak memperlihatkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka hidup semaunya saja. Hati dan pikirannya tidak lagi diarahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, dalam situasi seperti itu, Nabi Mika tidak melarikan diri atau keluar dari kesulitan atau penderitaan yang dia hadapi. Dia justru berharap kepada Tuhan sebagai sumber pertolongannya, sumber keselamatannya. Pada ayat 7 tadi dikatakan, aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku akan mengharapkan Allah. Ialah yang menyelamatkan aku, dan Allahku pasti mendengarkan aku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika musuh-musuh Mika tertawa bersukacita, ketika musuh-musuh Mika merasa bahagia karena melihat penderitaan yang dialami oleh Mika. Tapi Mika sangat yakin suatu ketika sukacita mereka akan berakhir karena mereka akan melihat bagaimana Allah menolong Mika dimampukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang justru keluar dari lingkaran penderitaan. Dia tidak berani menghadapinya. Dia lebih memilih cari aman keluar daripada lingkaran penderitaan. Padahal itu pun tidak menjamin dia mendapatkan kenyamanan dan sukacita. Ya, sebut saja ketika ada keluarga yang ribut, kemudian si bapak memilih pergi keluar rumah, ya nongkrong di kedai, pergi ke tempat karaoke, ke kafe dan lain sebagainya. Dia mencari aman, tetapi itu hanya sesaat. Ketika ia berada di situ, tapi kan tak mungkin dia akan berada di situ, pasti dia akan kembali ke rumah. Nah, saudaraku, berbeda dengan Mika. Dia tidak tinggalkan penderitaan itu, tapi dia hadapi penderitaan itu dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkannya, Tuhan akan menolongnya. Oleh karenanya dia hanya menunggu dan menunggu. Menunggu dan menunggu tentu bukan diartikan dia pasif, duduk saja, lipat tangan. Tentu menunggu itu dalam arti aktif. Dia tetap melakukan aktivitasnya, dia berdoa, dia melakukan hal yang baik, dia tetap menegur dan menasihati orang-orang Israel yang telah jauh berbalik dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Mika
mampu menghadapi tantangan yang dia hadapi, padahal kehidupan bangsa Israel benar-benar sangat kotor, sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Moralitas mereka benar-benar bobrok. Tapi kenapa Mika mampu menghadapi itu? Karena Mika sangat yakin dan ia menaruh harapannya kepada Allah. Allah pasti akan menolong. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasal 5 ayat 1 telah dikatakan, telah dinubuatkan Allah melalui Nabi Mika bahwa kota Betlehem yang walaupun kecil itu, tapi dia telah dipilih oleh Tuhan. Dari kota kecil itu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Seorang perempuan akan melahirkan dan telah melahirkan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, saudaraku, itu menjadi kenyataan. Kota Betlehem yang kecil itu ternyata tempat lahirnya Tuhan Yesus. Telah ada nubuat bagi bangsa Israel melalui Nabi Mika. Nah, nampaknya Nabi Mika tahu persis Tuhan itu sangat mengasihi sehingga dia hanya memberikan harapan dalam hidupnya kepada Tuhan saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam situasi Advent yang ketiga pada saat ini, tentu semangat penantian kita kepada Tuhan Yesus semakin tinggi. Karena keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat semakin mantap dalam kehidupan kita. Itu tidak akan dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun. Karena dia sudah benar-benar termeterai di hati dan pikiran kita. Oleh karenanya pada Advent yang ketiga ini, tentu apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah tempat kita bekerja, itu akan dengan sendirinya takluk karena semangat kita bertuhan itu sangat besar. Sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh sedang menanti-nantikan hari kelahiran Tuhan Yesus pada saat ini adalah orang-orang yang selalu membesarkan Tuhan Yesus dalam hidupnya dan mengkerdilkan sekaligus menghancurkan dan menaklukkan penderitaan-penderitaan yang sedang dialaminya. Ketika kita sekarang berada pada minggu Advent yang ketiga, tentu arah hati dan pikiran kita semakin jelas fokus kepada Tuhan Yesus yang akan kita rayakan hari kelahirannya. Kita sedang menanti-nantikan hari kelahirannya. Tentu Advent ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kita pun sedang menanti-nantikan Yesus yang akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk dibawa ke surga, karena di sana ia telah mempersiapkan tempat yang begitu banyak sehingga tidak satu pun orang yang percaya kepadanya tidak kebagian tempat di surga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Nabi Mika begitu kekeh
begitu getol, begitu berani dan penuh semangat mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat agar mereka benar-benar keluar dari penderitaan itu. Tentu demikianlah kita. Yuk kita hadapi penderitaan apapun yang sedang kita alami saat ini. Apakah itu soal keuangan di tengah keluarga? Apakah itu soal anak di tengah keluarga? Apakah itu soal pekerjaan di tengah-tengah tempat kita bekerja atau apapun itu? Atau mungkin kehidupan rumah tangga kita yang tidak harmonis. Saudaraku, jangan memilih cerai untuk keluar dari ketidakharmonisan keluarga. Itu hanya keluar cari aman sesaat. Keluarlah dari penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Keluarlah dari kesulitan dan tantangan hidup yang kita sedang alami saat ini. Di minggu Advent yang ketiga ini, kita harus memantapkan arah dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita jadikan bahwa Dia adalah harapan hidup kita. Topik minggu hari ini berkata, berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Allah telah menyelamatkan bumi ini. Allah telah menyelamatkan manusia ini dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus. Dan itu jelas dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itulah saudaraku yang akan kita rayakan dalam pesta Natal. Dan itulah yang kita persiapkan pada Advent ini untuk menantikan Yesus yang sudah pernah lahir itu. Untuk menantikan kelahiran Yesus yang sudah menjadi juru selamat itu. Dan sekaligus juga menantikan Yesus yang akan datang kedua kali itu. Yang kita nantikan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memiliki kekuatan yang tidak dapat diimbangi oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, mari saudaraku, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, mari kita seperti Mika yang dalam hidupnya menunggu Tuhan. Apakah saudara dan saya sekarang adalah orang-orang yang sedang menunggu Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita? Tidak hanya sebatas menunggu hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan dengan dekorasi yang indah di gereja, di mal, di gedung-gedung, di rumah kita. Tentu tidak sebatas hanya menantinya dengan menunjukkan dekorasi yang bernuansa Natal. Tetapi yuk kita tunggu Tuhan Yesus dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita buka supaya Yesus itu benar-benar hadir di dalam hidup kita, sehingga Dialah yang akan mengendalikan hidup kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan menjadi teladan kita, dan Dia akan menjadi panutan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian bahwa Yesus itu adalah penyelamat kita, benar-benar kita rasakan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Oleh karenanya jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun yang ada dalam hidupmu. Jangan mau ditaklukkan oleh tantangan apapun yang ada di dalam hidupmu. Tetapi keselamatan Yesus yang kita sudah rasakan dan situasi Natal yang sedang kita nantikan ini, itu harusnya
menjadi penguat kita, penyemangat kita untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun yang ada, sehingga semangat kita menantikan Yesus itu akan menaklukkan, mengalahkan, menghancurkan tantangan-tantangan apapun yang ada. Oleh karenanya, yuk penuh dengan semangat untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk penuh dengan semangat untuk menantikan Yesus juga yang akan datang kedua kalinya. Yuk penuh dengan semangat karena kita yakin kita akan sampai ke rumah Bapa yang di surga karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik sehingga pada saat ini Tuhan Kau telah berfirman kepada kami melalui Nabi Mika, di mana ia menaruh harapan, menunggu-nunggu Tuhan yang adalah sumber keselamatannya, sumber keselamatan kami. Itulah yang menjadi andalan kami. Sehingga dalam situasi Advent yang ketiga ini, semangat kami menantikan hari kelahiran Yesus itu semakin tinggi. Karena kami yakin Yesus itu adalah penyelamat kami. Terima kasih buat Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang tetap setia menyelenggarakan ibadah secara online. Sehingga banyak Tuhan yang terberkati, yang jauh di pelosok-pelosok ataupun yang sedang sakit atau yang lemah tubuh boleh mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada di penjuru bumi ini. Tuhan, kami serahkan kepadamu, pakailah selalu Yayasan Badan Kerjasama Marturia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Berkati pengurus dan anggota agar senantiasa sehat dan penuh semangat untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyongsong hari kelahiran Yesus yang akan kami sambut kurang lebih 2 minggu lagi. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang kedua dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 539 ayat 1 dan ayat 2. Kita bernyanyi. Jemaat silakan berdiri. Sengah suara
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia melayani orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini sukacita kita semakin bertambah karena kita sudah memasuki Advent yang ketiga. Kami mengucapkan selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati.